panjangkan usianya, disehatkan badannya, dan oleh Allah diberikan keikhlasan di dalam mengurus Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, ibunda dari pimpinan daerah Aisyah Trenggalek, yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan, dan wabil khusus kepada penyelenggara acara di sore hari ini dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Trenggalek, yang mudah-mudahan sama Allah diberikan suami-suami yang soleh. Belum pada nikah kan? Belum pada nikah? Mau cari suami model seperti apa? Soleh, ganteng nggak penting ya? Hah? Bahaya ini. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah ya, yang pantas, soleh, tanggung jawab, ahli ibadah, kaya raya. Apa lagi? Ditambah apa? Ganteng, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya mau, sembrono Anda. Dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir dalam acara di sore hari ini, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa NDO TV, Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia berupa kesempatan, kesehatan, kemauan, taufik serta hidayah, sehingga kita bisa berjumpa di sore hari ini dalam rangka mengisi Ramadan dengan tazwid al-ilm, membekali diri dengan ilmu. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan di sore hari ini, semoga amalan kita di sore hari ini, niatan kita mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan amalan ini diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada penyelenggara acara di sore hari ini, yaitu ukhti-ukhti. Ukhti-ukhti apa? Ummu-ummu. Ukhti ya? Ada ummunya juga? Masya Allah ya. Mbak-mbak ini dari Nasyiatul Aisyah, mudah-mudahan oleh Allah jerih payahnya diganti dengan pahala besar. Capeknya oleh Allah dijadikan penebus dosa.
Dan mudah-mudahan acaranya oleh Allah dijadikan acara yang mendatangkan manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, anugerah terindah Ramadan. Saya tulis di sini ada 3. Jadi apabila kita berbicara tentang anugerah terindah pada bulan Ramadan, itu minimal itu Allah catatkan ada 3. Yang pertama yaitu mengenai keberkahan bulan Ramadan. Jadi tentang barokah, keberkahan yang Allah berikan untuk kita pada bulan Ramadan yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Jadi khusus Allah jadikan Ramadan ini spesial karena keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Nah, keberkahan ini ada 5. Ada 5 keberkahan pada bulan Ramadan. Ini yang pertama dulu. Jadi anugerah yang pertama yang Allah karuniakan kepada kita adalah barokah. Dan barokahnya ada 5. Yang pertama, keberkahan pada bulannya. Jadi bulannya ini adalah bulan yang berkah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan bahasanya bukan sambutan, memberikan kepada para sahabat itu, Rasulullah memberikan ucapan selamat atas masuknya bulan Ramadan. Rasulullah mengucapkan, atakum syahru Ramadan syahrun mubarakun. Datang kepada kalian bulan Ramadan yang bulan ini penuh dengan barokah. Kemudian oleh para ulama dijelaskan, apa barokahnya Ramadan itu apa? Banyak sekali di antara mereka yang mengucapkan dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan munculnya semangat ibadah yang kemudian tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, orang itu ibadahnya semakin semangat. Salah satunya apa? Masjid Nur Al-Askar ini. Coba, kalau tidak Ramadan, yang biasa aktif sholat di sini, sholat isya jamaahnya berapa shaf? Yang biasa 1 shaf penuh? Enggak, 1 shaf tidak penuh. Tapi kalau masuk Ramadan, Pak, bagaimana? Malam pertama Ramadan, sholat isya berapa shaf laki-lakinya? 5. Jadi peningkatannya sampai 4 kali lipat. Bisa jadi 5 kali lipat. Itu di hari pertama. Tapi tadi malam, sisa berapa? Masih tetap 5. Masya Allah, berarti ya masih stabil ya. Kalau masjid yang lain itu, mulai masuk malam ke-8, itu biasa mulai muncul penurunan, mulai lemes. Tapi di sini alhamdulillah masih kuat. Nah, maka semangat ibadah itu bertambah, itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan barokah. Keberkahan bulan ini yang menjadikan Allah Ta'ala memberikan kepada para muslimin itu semangat ibadah yang berlipat ganda. Ada yang biasa tidak kenal masjid, masuk Ramadan kenal masjid. Yang biasa tidak pernah buka Al-Quran, masuk Ramadan itu malah ikut khataman Quran. Biasa tidak pernah sholat tahajud, masuk Ramadan semangatnya untuk sholat taraweh luar biasa. Nah, maka ini berkah yang pertama, yaitu berkahnya bulan Ramadan. Atakum syahru Ramadan syahrun mubarak. Keberkahan yang kedua, yaitu secara khusus barokahnya
Quran. Barokahnya apa? Al-Quran. Maka disampaikan oleh para ulama, orang itu kalau ketemu Ramadan, ternyata Qurannya tidak tambah semangat untuk dibaca, maka dia tidak dapat fadilahnya Ramadan, tidak dapat dia. Jadi orang kalau ketemu Ramadan, ternyata Quran ini tidak ada peningkatan. Pancet. Biasanya mau Quran cuma malam Jumat, baca Al-Kahfi, atau hari Jumat baca Al-Kahfi, atau harian membaca surat Al-Mulk. Setelah masuk Ramadan, ternyata Al-Qur'annya tidak ada peningkatan. Dibilang apa? Itu orang yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Itu namanya orang apa? Hirman. Bukan Herman. Kalau Herman beda lagi. Ini apa? Hirman. Hirman itu artinya orang yang terhalang dari kebaikannya bulan Ramadan. Maka akhirnya dia tidak punya intensitas yang bagus dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini Allah sebutkan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini Allah turunkan dalam keadaan membawa keberkahan yang luar biasa. Dan Al-Quran yang penuh barokah ini Allah turunkannya pada bulan apa? Pada bulan apa? Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh barokah. Yang lebih pas disebutkan apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, ini menunjukkan keberkahan-keberkahan itu menjadikan kita semakin semangat untuk baca Al-Quran, karena salah satu yang menjadikan Ramadan itu berkah itu karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Pertanyaan yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ini ada buku bagus ini. Ini buku full tentang Ramadan, ringkas, singkat, padat, jelas. Ini buku. Judulnya Fikih Ramadan. Lengkap ini, mulai hukum puasa sampai terakhir zakat fitri, zakat fitrah disebutkan di sini. Ditulis oleh guru kami Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadrami. Yang bisa jawab saya kasih ini. Nanti mbaknya aja yang bagi, mbak. Pertanyaannya begini. Nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau kita buka buku apa Al-Quran terjemahannya Depak, itu ditulis 17 adalah waktu nuzulul Quran. Sekarang kita masuk ke Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? 17 sudah masuk belum? Belum. Karena di 10 yang terakhir. Itu pun di malam yang ganjil. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar, 17 apa Lailatul Qadar? Tadi 17 kan? Nuzulul Quran berapa? 17. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr turunnya Al-Quran. Berarti yang benar sebenarnya 17 apa Lailatul Qadar? Coba mbak, yang bisa jawab kasih hadiah mbak. Coba angkat tangan gitu, mbaknya yang milih siapa gitu. Ayo, hadiahnya umroh bagi yang mampu. Subhanallah ya. Kok bisa bagi yang mampu ini? Silakan yang bisa
Angkat tangan. Oke, ada bapaknya. Sip. Silakan Pak, kasih mic. Yang benar 17 apa Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Pule, nama Sukardi. Bapak Sukardi. Ya. Bukan Bapak ini Ustadz ini. Syakulnya Ustadz ya, Ustadz. Amin. Silakan. Gini Pak, menurut dari ilmu saya atau yang ilmu yang saya peroleh, Al-Quran itu diturunkan yang pertama yaitu pada Lailatul Qadar, utamanya 10 terakhir bulan Ramadan, itu dari langit yang 7 dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada langit pertama. Sedangkan turunnya yang ke dunia itu 17 Ramadan. Begitu dari saya. Jagoan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gitu enggak tanya saya tadi. Jadi betul, barakallahu fiik Pak Sukadi dari Pule, ini ilmunya tenanan ini berarti. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan bertahap 2 kali. Turun yang pertama sekaligus, jelek, 30 juz, turun bareng. Itu Allah turunkan dari Al-Lauhul Mahfuz, turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu nama tempat di langit dunia. Itu 30 juz langsung. Dan itu Allah turunkan pas Lailatul Qadar. Nah, turun yang kedua dari langit dunia, turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang turunnya munajjaman mufarraqa, sedikit demi sedikit. Yang awal turunnya itu di gua Hira, itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang menjadikan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu pas 17 Ramadan. Jadi surat Al-Alaq, surat apa? Apa ibu-ibu? Jamaah. Ya dijawab ngono. Abad, ya turunnya surat Al-Alaq itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi dua-duanya betul. Saya pernah dengar ceramah. Tapi yo mohon maaf lah ya. Biasa orang itu kalau memang ilmunya masih terbatas, kadang-kadang gampang nyalah-nyalain orang. Waktu kami masih di Jakarta dulu, ada satu ustadz semangat 17 itu tidak punya dalil. Zaman itu kita tidak ngerti, kita meneng-meneng tahu. Turunnya Quran itu pada Lailatul Qadar. Sudah, subhanallah, beberapa waktu kemudian kita dapat pelajaran tentang apa? Syariat, tentang apa? At-tadarruj fit tasyri'. Turunnya syariat itu sedikit demi sedikit. Ternyata dapat ilmu tentang itu. Jadi 17 Ramadan, tidak salah. 17 Ramadan itu awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Berarti yang betul yang mana? 17 apa Lailatul Qadar? Sama? Ya tergantung yang dimaksud turunnya apa ya. Kalau turun sekaligus berarti Lailatul Qadar. Kalau turun kepada Nabi Muhammad, yaitu 17 Ramadan. Barakallah. Hadiahnya Mbak bisa diberikan ke beliau. Masya Allah. Ini buku ini Mbak, ini biasa kami pakai khataman di awal menjelang Ramadan. Mudah-mudahan manfaat buat panjenengan. Ini saya mau kasih hadiah Quran lagi, tapi kok Quran saya bagus, mahal ini. Nggak usah wis. Nanti kalau saya baik hati saya bagi lagi, tapi nanti mintanya ke bendahara. Baik, jadi yang barokah yang kedua, keberkahannya Al-Quran. Maka dikatakan di dalam kitab-kitabnya para ulama tentang Al-Quran, kalau ada orang masuk bulan Ramadan kok gak ngaji,
Itu orang tidak ngerti keutamaannya Ramadan. Itu orang yang terhalang dari kebaikannya bulan Ramadan. Nomor 2. Nomor 1, barokahnya bulan Ramadan. Nomor 2, barokahnya Al-Quran. Nomor 3, barokah makan sahur. Ibu-ibu, wau dalu sahur boten telat tangi, boten karipan. Ada ibu-ibu lucu begini, aku iki yo saulan sahure mek banyu putih tok kok gak kuru yo. Masya Allah. Coba, gara-gara 1 bulan sahurnya apa? Air putih. Dia lupa, dia ngomong cuma sahurnya tok, dek lali lek bukone ping 3, adzan maghrib buka, kate budal teraweh buka, mulih teraweh, sing diling cuma ya mesti ae. Itu jangankan sahur banyu putih, sahur gelas itu loh tetap lemu, jangankan banyu putih ya. Nah, yang ketiga, keberkahan sahur. Keberkahan apa? Sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sampai dikatakan di dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itulah itu ayat tentang salawat. Ini hadis. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada siapa? Orang yang makan sahur. Itu Allah bersolawat. Pertanyaan berikutnya, hadiahnya apa hadiahnya? Bendahara bawa duit berapa? Banyak atau sedikit? Lek dihitung 10 jutaan gitu cukup? 50.000 ada? Hadiahnya uang 50 juta, tapi nolnya gelundung. Gelundung piro? 3. 50.000 aja. Ini saya utamakan adik-adik ini. Apa artinya Allah bersolawat kepada orang yang makan sahur? Apa solawatnya Allah kepada orang yang makan sahur itu berupa apa? Ayo angkat tangan, si Mbak. Goncangkan, Mbak. Baik, siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Ayo, lumayan. Ayo. 50.000 pembukaannya ini. Nanti penutupannya 50 juta. Amin, amin. Loh, amin. Iya, silakan Mbak. Ayo. Ayo, siapa yang berkenan menjawab? Silakan angkat tangan, angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, cuma enggak dapat hadiah aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Arti solawatnya Allah kepada orang yang makan sahur. Ini gimana ini? Ini kalau YouTube bunyi gini, Mbak. Krik. Oh, gitu ya. Krik, krik, krik. Ayo, Ayo silakan. Sebelah sini. Arti solawatnya Allah kepada orang yang makan sahur. Ayo, adik-adik. Ayo, adik-adik, Yunda-Yunda. Panggul, panggul. Jangan malu-maluin panggul loh ini. Ini sudah rombongan dari panggul, masa gak jawab. Ayo Mbak, jawab Mbak, panggul. Ayo wangi. Dari Panggul. Ayo dari panggul. Sini. Adik-adik, ada yang bisa? Ayo, ayo, Ada? ayo. Ada yang bisa enggak? Yunda-Yunda, ibu-ibu sekalian. Inspeksi Mbak, muter Mbak. Ayo. Ayo, angkat tangan yang bisa. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, tetap dapat hadiah. Ayo, bismillah. Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu itu yang depan pintu itu, yang mesam-mesem itu. Ayo. Nah itu. Monggo. Silakan, silakan. Silahkan, Ibu. Enggak ada. Enggak ada, krik-krik Ustadz ini di sini. Krik-krik sudah Mbak. Balik sebelah. Silakan, silakan saya, silakan saya. Ini Mbak, ini Mbak. Dari Mana? Stidki ini. Oh, iya. Kalau salah kita laporkan Ustadz Muhammad Sadrihan. Silakan Mbak. Ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ada yang bisa enggak? Ayo. Ayo, ibu-ibu. Ibu-ibu itu yang depan pintu itu, yang mesam-mesem itu. Ayo. Silakan, silakan. Silakan saya. Silakan saya. Ini Mbak, ini Mbak. Dari Stidki ini. Kalau salah Oh, ya. kita laporkan Ustadz Muhammad Sadrihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab, Ustadz. Saya izinkan. Saya saya menulis dari ceramah Ustadz di Mahat kami, bahwasanya yang diartikan sebagai Allah memberikan salawat kepada orang yang sahur, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala dan Sudah, permohonan. jangan dilanjutkan. Terus ketoro pinter lagi. Kasih fulus ya, Pak. Kasih fulus. Ya Allah, antu kok bisa jawab? Coba menengahi malah aman tadi. Jazakallah khair ya Syekh. Barakallahu fiik. Barakallahu ini loh. Ini promosi buat Stidki nih. Ini mahasiswa Stidki. Jadi artinya solawatnya Allah, kasih mbaknya Pak Aceng, biar mbaknya yang ngasih ke beliau. Masya Allah. Lah Pak Aceng, ini Pak Aceng ini istrinya baru satu. Tapi nampaknya Pak Aceng berani, istrinya lebih berani. Sudah begini. Arti salat barakallahu fi. Arti salawatnya Allah itu dua. Allah memberikan berkah dan Allah memberikan rahmat. Makna yang lain, Allah memberikan ampunan kepada orang yang makan sahur. Jadi berkah, rahmat, ampunan. Sekarang kalau sholawatnya malaikat apa? Ayo Mbak, jangan duduk dulu Mbak. Tambah satu lagi Abu Sanung, 50. Kalau Allah berkah, rahmat, ampunan. Kalau malaikat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Solawatnya malaikat apa? Silakan Mbak, itu Mbak, yang belakang Mbak. Kasih mic-nya Mbak. Jangan usah jalan Mbak, lempar aja. Itu sudah yang belakang duluan. Ayo, jilbab hitam. Tapi kalau ngelihat jilbabnya pinter memang ini. Masya Allah ini. Terima Silakan, kasih Mbak. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencoba menjawab, yaitu untuk sholawatnya malaikat, yaitu malaikat membantu mendoakan kepada... Barakallahu fiik. Cukup. Ketahuan malah salah nanti. Itu malah betul itu. Malaikat apa? Mendoakan. Ayo Mas Aceng, kasih mbaknya dulu. Sudah habis atau masih banyak? Masih banyak. Jangan khawatir. Ini nanti NDO kita belikan sound ini. Sudah. Barakallahu fiik Mbak. Terima kasih. Artinya kalau Allah rahmat, berkah dan ampunan, kalau malaikat mendoakan. Baik Mbak, silakan Mbak. Silakan. Sudah, silakan duduk lagi. Kalau malaikat apa? Mendoakan. Nah, sekarang kalau saya tanya jawab terus, waktu saya habis nanti. Iya. Tapi nanti kalau waktunya masih tersisa kita bisa. Sampai jam berapa sih? 7:30. 5 lebih. 5 lebih 15 ya, karena maghribnya 6 kurang seperempat lah kira-kira ya. 5, jam 6 kurang 10 kira-kira sekitar itu. Doanya malaikat untuk orang yang makan sahur itu dua. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Untuk siapa? Allah dan malaikat itu bersolawat untuk mereka yang makan sahur. Itu keberkahan ketiga. Barokahnya bulan, barokahnya Quran, barokahnya makan sahur. Saking pentingnya sahur, sampai Rasulullah bilang apa? Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma. Walaupun salah seorang di antara kalian meminum seteguk air, tapi jangan ditinggal. Barokah yang keempat, barokahnya Lailatul Qadar. Karena disebutkan dalam Al-Quran Lailatul Qadar itu Lailah mubarakah, lailatin mubarakatin. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Itulah sampai para ulama mengatakan kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Rasul mengajarkan untuk i'tikaf. Perempuan boleh iktikaf? Boleh. Apabila tempatnya memungkinkan,
tempatnya memadai, ada tempat khusus untuk perempuan, boleh. Kenapa begitu? Karena setelah Nabi Muhammad wafat, itu istri Nabi Muhammad beriktikaf menggantikan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu para istri, berarti mereka perempuan ikut iktikaf. Jadi yang keempat, barokahnya Lailatul Qadar. Yang kelima, bulan, Quran, sahur, Lailatul Qadar. Yang kelima, berkahnya apa? Ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap hari. Barokahnya waktu pagi. Barokahnya apa? Waktu pagi. Maka Rasulullah mendoakan orang yang memanfaatkan waktu paginya dengan baik, itu oleh Nabi Muhammad didoakan. Doanya bagaimana? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Jadi kalau ada orang waktu paginya itu sukses, waktu paginya dihidupkan dengan kebaikan, ibadah, zikir, doa, olahraga, kerja, belajar, hafalan Quran, murojaah, hafalan di waktu pagi, maka mereka itu adalah orang yang oleh Allah diberkahi berkat doanya Nabi Muhammad. Itulah kenapa ada sedekah yang namanya sedekah subuh. Itu dulu di Trenggalek ada. SSS. Walaupun penggeraknya meninggal dunia ya, mudah-mudahan sama Allah dirahmati. Bu siapa dan? Yang COVID, Bu Putu. Bu Putu ya. Bu Putu, mudah-mudahan sama Allah dirahmati beliau. Dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, Allah jadikan kuburannya salah satu di antara taman surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedekah ini yang paling utama itu di waktu pagi. Kalau saya ceritakan rahasianya apa, tidak nutut ini waktu ini. Kenapa di waktu pagi? Nanti insya Allah lain kesempatan. Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-mu'minu illa wa malakan yanzilan." Jadi setiap pagi itu Allah turunkan 2 orang malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang sedekah di waktu pagi, jadikan dia kaya raya. Kalau sedekahnya di waktu pagi. Malaikatnya doa apa? Ya Allah, mereka yang sedekah di waktu pagi, beri ganti dari yang dia sedekahkan berlipat ganda. Nomor 1. Malaikat yang kedua mengatakan apa? Allahumma a'ti mumsikan. Mumsikan itu apa? Bukan musikan. Musikan pemain Persik. Mumsikan. Mumsik itu gini. Ngegem. Ngegem itu adalah isyarat atau kiasan dari orang yang medit. Wong medit itu senengannya apa? Ngegem. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang pagi hari ini isu-isu wes medit, apa doanya malaikat? Talafa. Talaf itu rusak, bangkrut, rugi, miskin. Rusak, bangkrut, rugi, miskin. Itu orang-orang kalau waktu pagi wes medit, maka afdolnya sedekah di waktu pagi. Nah, itulah keberkahan waktu pagi, karena doanya Nabi dan karena turunnya malaikat yang mendoakan untuk mereka yang bersedekah. Nah, sehingga anugerah terindah di bulan Ramadan yang pertama, anugerahnya adalah keberkahan bulan Ramadan. Berkahnya ada 5. Barokahnya bulan, barokahnya Quran, barokahnya sahur, barokahnya Lailatul Qadar, dan barokahnya waktu pagi. Kalau 5 ini panjenengan dapat semua, keluar Ramadan insya Allah jadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sip, barokah selesai. Sekarang kita ngomong anugerah yang kedua. Apa itu? Ampunan.
Apa itu? Ampunan. Abu Sanu masih ada? Sekarang jangan yang biru, yang merah sekarang. Merah ada, bawa merah. Cok khawatir. Merah sekarang. Ayo siap-siap. Ada berapa ampunan pada bulan Ramadan? Minimal. Angkat tangan. Ada berapa ampunan? Ayo mbak, goyang lagi mbak. Ayo mbak. Ada berapa ampunan minimal pada bulan Ramadan? Sikat mbak. Ayo. Ayo apa? Yang bisa jawab. Ibu-ibu. Ini sekarang enggak biru nih, ini merah ini. Merah ini, ini. merah. Merah. Ayo. Ada yang kecil enggak? Oke, siapa? Ibu-ibu? Ada berapa ampunan pada bulan Ramadan? Ayo. La ilaha illallah. Ayo, merah lo ini. Ayo mbak, ayo mbak. Ayo, ketua NA, boleh jawab? Boleh ketua jawab. NA. Monggo. Jangan googling, lo googling. Ya Allah, searching, browsing. Model begini ketua NA Trenggalek. Tapi nampaknya keren ini ketua. Silakan mbak. 1, 2, 3. Betul. Luar biasa, cerdas. Kasih. Jangan dulu, belum jawab. Silakan mbak. 1. Jawab sebisanya ya Tat. Iya. Dibebaskan dari api neraka. Bukan itu maksud saya. Memahami pertanyaan itu separuh dari jawaban. Jadi ampunannya itu di momen-momen apa? Barang siapa melakukan ini sama Allah diampuni. Barang siapa melakukan ini sama Allah diampuni. Barang siapa melakukan ini sama Allah diampuni. Nah, coba. Man soma Ramadhana imanan ghufira lahu. Itu. Apa? Coba yang lain dulu. Nanti balik ke Anda. Anda searching dulu. Kita pindah ke yang lain dulu. Coba. Ayo, ampunan pada bulan Ramadan. Ya. Belakang. Pokok kalau jilbab hitam kok pinter ya. Silakan mbak. Berdiri mbak. Berdiri. Keluar. Jawabnya di luar pagar. Silakan. Nama, alamat, nomor rekening, status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exelita Naila dari Ngantru Trenggalek, Ustaz. Dari? Ngantru Trenggalek. Ngantru, siap. Silakan. Jadi amalan yang pertama ada puasa, kemudian ada sholat tarawih, ada ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Sip, 3 aja, jangan banyak-banyak. Nanti salah amalan. Betul ini. Anda dengerin ceramah saya? Iya. Nyontek Boten, dari Ustaz. YouTube. Allah. Boten nih. Tidak jadi Mas Aceng. Bawa balik. Jazakumullah khair. Pinter. Jadi anugerah terindah bulan Ramadan yang kedua itu adalah anugerah berupa ampunan. Minimal, Ustadzah Nasyiatul Aisyah, dengerin. Minimal ada 3. Yang pertama, ampunan karena puasa. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadan, puasanya karena iman, puasanya karena mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni semua dosanya. Dan ini yang paling hebat. Pertanyaan, Bapak balik sini Pak, sudah selesai. Saya kalau tidak ada Anda grogi saya. Kalau ada mbaknya langsung tenang saya, tenang gitu hati, Masya Allah. Begini, puasa Asyura, apa keutamaannya? Ayo, puasa Asyura. Diampuni dosa tahun lalu, 1 tahun. Puasa Arafah, apa keutamaannya?
ampunan dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Ramadan ndak pakai tahun. Panjenengan puasa Ramadan ikhlas, panjenengan puasa Ramadan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Berapa tahun? Ndak ada. Berarti apa? Semua dosa yang telah terjadi karena puasa oleh Allah diampuni. Maka manfaatkan Ramadan ini untuk nebus dosa. Maka puasanya jangan main-main. Puasanya yang serius. Karena ampunannya bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi semua dosa yang telah terjadi oleh Allah diampuni. Itu ampunan yang pertama. Kalau saya bisa nyebut, ampunan siang. Ampunan apa? Siang. Yang kedua, seperti yang Mbak tadi jawab, ampunan malam. Ampunan apa? Malam. Dengan apa? Sholat tarawih. Maka kalau kroso posone rusak, saya kalau pengajian ke Malang, saya firasat puasa saya rusak. Dari Batu jalan ke Malang, puasa pagi, kajian pagi. Kemarin kan Sabtu ya, kemarin. Dan saya dari Batu ke gedung Muamalah, pengajian Putri Al-Irsyad. Itu lewat yang namanya Jalan Ijen. Tahu enggak ini? Wah, ya Allah. Tahu Jalan Ijen Malang? Nanti kalau belum tahu, saya sewakan odong-odong. Yang terbuka, nanti bawa bendera. Jamaah Masjid Nur Al-Askar. Nanti khusus hanya sampai Jalan Ijen. Itu pas Sabtu pagi, banyak perempuan lari pagi. Cing, 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 cing. Anda tahu pakaiannya? Kayak ibu-ibu majelis taklim. Ya gak mungkin ya. Namanya itu, ya Allah, saya pikir entek poso kui rusak ini. Sudah itu berangkatnya, pulangnya serai ganti di daerah Telogomas. Tapi saya mau cerita ndak enak. Entek poso. Nah, kalau Anda anggap puasa itu rusak, ya mungkin karena tadi pagi Anda ngelihat gosip Nikita Mirzani ditangkap. Terus dijawab oleh akun gosip yang lain, kualat oleh Fadel siapa? Betul. Luar biasa. Anda ngikutin gosip ya? Mosok kayak gini Nasihatul Aisyah. Anda Nasihatul Aisyah juga. Tapi kok tahu Fajel Bajidah karena apa? Scroll sosmed, lambe turah. Atau mak nyinyir. Model gini loh, astagfirullah. Nah, sudah, kalau kita rasa kok puasa saya kayaknya siang ini rusak. Kemungkinan kalau puasa saya rusak, apa Rasul bilang? Orang puasa tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Karena apa? Ya mungkin karena nonton gosip, mendengarkan gosip, berbohong. Nah maka, kalau siangnya Anda khawatir puasa Anda rusak, jangan ketinggalan ampunan malam. Jangan ketinggalan apa? Ampunan malam. Apa ampunan malam? Man qoma. Yang tadi soma. Kalau sekarang qoma. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang sholat taraweh, sholatnya karena iman, sholatnya mengharapkan ganjaran dari Allah. Allah ampuni apa? Dosa. Setahun? Enggak. 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Enggak. Allah ampuni dosa semuanya yang telah lalu. Coba, kurang apa Ramadan ini? Jadi anugerah terindah yang kedua, ampunan. Itu ampunan kedua. Ampunan ketiga, seperti yang mbaknya bilang di belakang tadi, ampunan Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadisnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya mau tanya, Lailatul Qadar tanggal berapa? Ayo, yang bisa jawab Lailatul Qadar jatuhnya tanggal berapa? Tak kasih 50 juta. Ayo, kapan Lailatul Qadar itu? Angkat tangan, Mbak, goyang Mbak. Lailatul Qadar tanggal berapa? 50 juta. Ayo. Ayo, jangan lemes gitu Mbak, semangat gitu Mbak. 50 juta Mbak. Ayo. Tak tambahin mobilnya SDU, PN. Itu Masya mobil Allah. Hyundai H1 PN. Silakan Mbak. Ayo, Yang bisa jawab. siapa yang bisa? Oke, belakang. Mbak belakang. Bisa? Mbak, serius bisa? Permisi, permisi. Ya. Lu nekat ini. Orang saat dunia tidak ada yang tahu, Anda kok tahu? Silakan Mbak, bismillah, berdiri. Berdiri. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Pak, Wulandari. siap-siap Pak, saya kejuta Pak. Saya kejuta. Silakan Mbak. Lailatul Qadar itu Ya, jatuh pada tanggal malam terakhir 10 malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. malam ganjilnya ada banyak ya Mbak. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Yang Di mana antaranya ini? itu Ustadz 10 malam Ramadan terakhir. Mbak, Mbak, coba diskusi dulu Mbak. Langsung mudun. Waktu terbatas. 3, 2, 50 juta Mbak. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Manusia hanya memperkirakan jatuhnya Lailatul Qadar itu 10 malam Ramadan terakhir. Manusia tidak ada yang tahu. Hanya memperkirakan aja Ustadz. Perkiraannya tanggal berapa? Malam yang ganjil 10 hari terganjil 21, 23, 25, 27, 29. Pilih salah satu. 21, 23 2 Kan gini Mbak. Malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Mbak pilih yang mana? 27. Cocok. Kasih 50.000 aja. 50.000 aja. Torok ya. Itu berapa itu? Real? Berapa real? 15 kali 4. Oh coba ngijolo yang angel. Itu aja. Mbak, 50.000 aja Mbak ya. Karena jawabannya tidak tepat ini. Karena gak mungkin ada orang tahu ya. Mana mungkin. Tapi Mbaknya sudah jawab 27. Dan 27 di dalam kitab Arba'in Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibilang apa? Arja layaliha. Malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Itu namanya arja. Arja itu apa? Malam yang paling diharapkan. Tapi tidak ada yang tahu secara pasti. Berarti Mbaknya jawabannya tidak tahu pastinya betul. Tapi memastikan harinya panjenengan tidak bisa jawab, maka dari 50 juta turun ke 50.000. Alhamdulillah. Balik Mbak. Sip. Ampunan yang ketiga, ampunan Lailatul Qadar. Nomor 1, ampunan puasa. Nomor 2, ampunan sholat tarawih. Yang ketiga, ampunan pada malam Lailatul Qadar. Sip. Terakhir penutup dari saya. Anugerah terindah yang ketiga. Anugerah terindah pertama, barokah. Barokahnya ada berapa? 5. Barokahnya bulan, barokahnya Quran, barokahnya sahur, barokahnya Lailatul Qadar, barokahnya waktu pagi. Anugerah terindah kedua berupa ampunan. Ampunan minimal ada berapa? 3. Ampunan puasa,
ampunan sholat tarawih, ampunan Lailatul Qadar. Kalau semua ampunannya Anda dapatkan, keluar Ramadan bersih, murni, jernih, tidak punya dosa. Yang terakhir, apa enaknya yang terakhir? Mbak Nasyiatul Aisyah, yang terakhir enaknya apa? Apa enaknya apa? Ngawur aja, tidak usah. Hah? Sudah. Yang ketiga, penutup. Anugerah terindah yang nomor 3. Apa itu? Tertutupnya. Apa? Mulut, terbukanya hati. Jadi mulut ditutup, hati dibuka. Siapa yang nutup mulut? Manusia. Siapa yang membuka hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini. Orang yang puasa itu, dia menutup mulutnya untuk memberikan asupan makanan kepada tubuh. Ibu-ibu, jamaah. Jamaah. Bu, tubuh perlu makan apa enggak, Bu? Perlu makan apa tidak? Makanannya tubuh masuk lewat mana? Mulut atau telinga? Hidung, telinga, mata. Lewat mana, Bu? Mulut. Sekarang mulutnya ditutup. Ada enggak asupan untuk tubuh yang masuk melewati mulut yang sudah ditutup? Tidak ada. Sip. Nutup mulut yang kedua. Nutup mulut dari apa? Dusta. Ngomong jorok. Ngomong jorok itu ya seperti, mohon maaf ya, yang ada arahnya ke porno-porno. Nutup mulut dari apa? Kefasikan. Nutup mulut dari apa? Marah-marah. Ngamuk, nyentak. Maka Rasulullah bersabda, man lam yada' qaulaz zur, orang yang tidak meninggalkan omongan dusta, wal amala bihi, mengamalkan kedustaan. Saya mau tanya, mengamalkan kedustaan itu apa? Mbak, goyang lagi, Mbak. Apa arti mengamalkan kedustaan? Ini punya MC bermanfaat ya begini ya. Ayo Mbak, tanya Mbak. Apa arti mengamalkan? Ayat hadisnya begini. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, maka Allah tidak perlu dengan puasanya. Nah, perbuatan dusta itu apa artinya? Mengamalkan dusta itu apa? Ayo, Mas Aceng. Kemarin kan pengajian di antum yang jawab. Loh, gua nggak ngerti. Ya, Mbak, tanya Mbak. Ayo, silakan. Ayo, mengamalkan silakan. dusta itu artinya mengamalkan apa? Dusta itu artinya apa? Oke. Hai, panggul. Panggul 100.000 lek panggul merah. Indah, merah. Panggul, monggo. Betul Mbak, balikin mic-nya. Wes, pokok panggul betul wes. Terima kasih. Belum, jawab dulu. Terima kasih. Sudah terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur cinta. Hus. Astagfirullah. Apa Mbak? Mengamalkan Mohon dusta itu izin apa? menjawab, Ustaz. Mengamalkan dusta itu berkata bohong gitu ya? Iya. Ini Anda kok maksa saya? Iya. Mengamalkan dusta itu mengucapkan dusta, bohong. Ada orang lewat. Tadi ada orang lewat enggak? Enggak ada. Itu bohong. Nah sekarang itu ucapan. Kalau amalan dusta apa? Gibah? Itu rasan-rasan. Coba, ayo. Dipaksa lagi, ayo. Mengamalkan dusta. Ngoplos. 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 Nah, cocok.
Betul, Mas Aceng. Kasih Mas Aceng. Bagus, Mbak. Panggul ini juara luar biasa. Ngoplos. Pertalit dioplos pertama. Itu namanya mengamalkan kedustaan. Mengamalkan kedustaan artinya manipulatif. Panggul. Wih, lumayan sanggup kayak tuku dawet. Ya Mbak ya. Manipulatif. Mbak, balik Mbak. Manipulatif itu apa? Mengamalkan dusta. Nah sekarang kalau ngomong bohong itu lisan. Manipulatif perbuatan. Ngoplos. Atau takaran dikurangi. 1 liter ternyata isinya cuma 900 mililiter. Tidak sampai 1 liter. Nah sekarang ini anugerah terindah apa itu? Terbukanya hati. Syaratnya 2. Orang kalau mau di bulan Ramadan oleh Allah hatinya dibuka. Ketika hati itu terbuka maka hidayah akan masuk. Maka petunjuk akan masuk. Maka taufik dari Allah akan masuk. Hatinya bersih, jernih, bisa menerima kebaikan. Ketika hati itu terbuka, syaratnya 2. Mulutnya harus ditutup dari 2 hal. Nomor 1, kathrotut to'am, maaf gih, kakean, curhat dong kakean, mangan. Karena terlalu banyak makan, itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu apa? Tumitul qalb, mematikan hati. Yang kedua, kathrotul kalam, kakean ngomong. Banyak makan, banyak ngomong, mematikan hati. Nah, di bulan Ramadan, dalam tanda kutip, kita oleh Allah dipaksa. Dipaksa untuk apa? Untuk mengurangi makan, untuk mengurangi ngomong. Supaya apa? Kalau makanan dikurangi, omongan dikurangi, insya Allah hati ini oleh Allah akan dibuka. Kalau hatinya dibuka, insya Allah mudah menerima kebaikan, mudah menerima hidayah, mudah menerima taufik. Sip, selesai. Waktu kurang 5 menit. Saya manfaatkan. 5 menit buat apa? Tanya jawab. Ya sudah. Baik, terima kasih. Masya Allah, materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Rifki sangat luar biasa sekali. Di mana anugerah di dalam bulan Ramadan itu ada 3, yaitu keberkahan bulannya sendiri, kemudian ada ampunan, terus yang ketiga adalah tertutupnya mulut dan terbukanya hati. Jazakumullah khairan katsir, Ustadz telah menyampaikan materi. Baik, habis ini sesi tanya jawab atau diskusi, di mana kalau ada di kader Nasihatul Aisyah itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan harusnya ada kebiasaan untuk bertanya dan berdiskusi seperti itu. Baik Yunda-Yunda maupun jamaah sekalian bisa untuk angkat tangan. Saya buka 3 orang penanya untuk sesi tanya jawab. Silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo. Dari adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, Yunda-Yunda, baik. Terus saya benar. Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ais. Yang saya tanyakan baik, silakan. Siapa namanya Ibu? Ais. Ibu Ais, silakan Ibu Ais. Di bulan Ramadan ini mana yang diutamakan? Memperbanyak bacaan, mengejar tajwid khatam harus 30 juz, atau memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai tajwid? Terima kasih. Nah,
Pertanyaan bagus sekali dari Ibu Ais. Langsung atau dijawab atau bagaimana? Pertanyaan dulu saja Ustaz Iya, ya. silakan ya. Oke, baik, Ibu yang belakang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susilowati. Yang ingin saya tanyakan, di era sekarang semuanya serba digital, apa-apa semuanya di-upload. Bagaimana cara kita mensikapi ini? Misalkan kita sedekah semuanya untuk menunjukkan ajakan, istilahnya agar semuanya mungkin teman-teman yang melihat bisa termotivasi untuk mengikuti itu. Itu bagaimana kita menyikapi antara riya dan ajakan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, satu lagi mungkin untuk yang ikhwan. Oh, ada Ibu, oke. Oh ya. Silakan. Panjenengan kok punya mic sendiri? Bawa dari rumah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Di dalam lafaz Lailatul Qadar itu kan biasanya kita menggunakan kata berburu. Berburu Lailatul Qadar. Apa maksudnya? Apa sedemikian sulit atau berat untuk kita mendapatkan pahala yang 1001 bulan itu, Ustaz? Karena kalau kita melihat definisi malam Lailatul Qadar, malam itu kan dimulai setelah matahari tenggelam sampai terbit fajar. Jadi kalau misalkan setiap malam kita melakukan salat tarawih, kita melakukan tadarus Al-Quran, otomatis kan kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama. Terus? Yang kedua, ampunan atau pahala puasa Ramadan itu dihitung kolektif 1 bulan atau per hari atau per malam gitu. Karena saya galau, Ustadz. Misalkan ya, dalam 1 bulan itu 1 hari atau 2 hari kita melakukan sesuatu yang sekiranya membatalkan puasa. Apakah jangan-jangan nanti puasa kita dalam bulan Ramadan itu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Sesuatu yang sangat rugi ya, Ustadz, kalau kita melaksanakan puasa 1 bulan, tetapi kita melakukan kesalahan 1 hari atau 2 hari, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Demikian Ustadz, mohon jawabannya. Ibu siapa? Bu Lili. Terima kasih. Ibu Dalil ini adalah istri dari Ketua PDM Trenggalek, Ustaz. Masya Allah. Oke, baik Ustadz, saya tak ke depan dulu. Dari jamaah ada 3 pertanyaan, yang terakhir ada AB gitu kita. Pertanyaan yang pertama, ini kalau di bulan Ramadan itu lebih baik tadarus atau memperbaiki bacaan, seperti itu. Baik. Kalau pertanyaannya Ibu Ais lebih baik mana? Jawabannya lebih baik memperbaiki bacaan. Tapi Ramadan itu bukan kemudian mana amal yang lebih baik, tapi memperbanyak jenis amal. Memperbanyak jenis amal. Contoh begini, Ustadz, lebih bagus mana? Memperbanyak khatam, atau khatam 1 kali, waktu yang lain dipakai untuk tadabbur. Sama persis seperti itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya, Bu, bukan kemudian kita pilih amal mana yang lebih baik, tapi bagaimana kita bisa punya variasi amal yang banyak. Nah, sehingga kalau sekedar ditanya mana lebih baik, tentu lebih baik memperbaiki bacaan.
Karena kalau kita punya kesempatan untuk memperbaiki, tapi kita tidak mau memperbaiki, tertipu dengan apa? Orang yang baca Qur'annya lancar, nanti kumpul bareng malaikat. Orang yang bacaannya terbata-bata, pahalanya 2. Oh, gak usah diapii wes. Wong terbata-bata saja wes entuk pahala. Apalagi pahalanya tambah banyak. Ndak begitu. Itu namanya tertipu. Maka kalau punya kesempatan memperbaiki, tentu memperbaiki itu lebih baik. Sehingga kedepannya bacaan kita semakin baik dan bacaan kita benar secara tajwid. Walaupun kalau belum baik, dalam proses masih belajar, boleh ndak membaca Quran? Ya tentu boleh-boleh saja. Karena selama memang kesalahan itu bukan karena kelalaian, kesalahan itu bukan karena kesengajaan, maka kesalahan itu oleh Allah diapresiasi. Maka tetap perbaiki bacaan itu lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ibu Ais, bagaimana? Jadi lebih baik untuk memperbaiki bacaan, gitu nggih? Terima kasih Ustadz. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi jika ada konten di sosial media itu membedakan ajakan atau riya, gitu Ustadz? Ini dari Ibu Susilawati ya. Mana Bu Susilawati? Bu, kok pindah? Tadi Anda di atas kayaknya. Begini, yang pertama ini bisa dijawab dengan 3 hal. Pertanyaannya Bu Susilawati ini kita jawab dengan 3 hal. Yang pertama, urusan hati termasuk riya atau ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Maka Anda jangan pusing dengan penilaian manusia tentang urusan hati Anda. Sebaliknya, Anda jangan repot ngurusi hatinya orang lain. Ketika panjenengan posting, Anda tidak perlu bingung, Bu. Engko lek tak posting jare wong riya, tidak usah urusan. Yang penting Anda yakin postingan itu tidak mengurangi keikhlasan Anda, maka lakukan. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman tentang sedekah. Allah mengatakan sedekah itu jenisnya 2. Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dan dua-duanya baik. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian terang-terangan di dalam sedekah itu baik. Allah bilang apa? Fani'immahiyya, itu baik sekali. Tapi ingat, niatannya untuk memotivasi orang lain. Tapi ketika kalian sembunyikan, langsung diberikan kepada siapa? Orang fakir, itu lebih baik. Maksudnya lebih baik di sini, lebih baik untuk menata ikhlas. Berarti poin pertama, Bu, urusan hati siapa yang tahu? Allah. Nggak usah sibuk. Yang kedua, postingan itu, Bu, dilihat mana lebih besar manfaatnya atau mudorotnya. Khomer coba, khomer. Khomer itu kan haram. Minuman keras hukumnya apa? Haram. Tapi Allah tidak menafikan di dalam minuman keras ada manfaatnya. Iya kan? Allah bilang manfaatnya ada, mudorotnya ada. Tapi apa? Wa ithmuh, dan keburukannya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, lebih besar dibanding mudaratnya. Sekarang poin kedua, panjenengan cek, Bu. Ketika panjenengan mau posting, itu manfaatnya ada atau tidak? Mudaratnya ada atau tidak? Terus ditimbang, mana lebih besar manfaatnya dibanding mudaratnya. Saya ceramah, Bu. Kalau sembunyi-sembunyi, waduh, saya ceramah sembunyi-sembunyi. Tidak pakai YouTube, tidak pakai narasi dakwah TV. Manfaat, sak masjid tok. Tapi kalau pakai narasi dakwah TV, manfaatnya sak mana? Narasi dakwah jangkauannya sampai mana? Subscribernya berapa sekarang? Berapa? Subscribernya berapa? 5.000 peningkatan, Masya Allah ya. Maka lebih banyak, maka kita bandingkan, jangan
terlalu tekstual, dicek mana manfaatnya lebih besar. Saya galang donasi, dan itu bukan aib. Kalau saya galang donasi satu masjid tok, gara-gara saya khawatir nanti memunculkan kecemburuan dari orang lain, ya oleh titik. Tapi kalau pakai medsos, hasilnya lebih besar. Ketika hasilnya lebih besar, tentu manfaatnya lebih besar. Itu panjenengan cek mana lebih besar manfaat dan mudaratnya. Yang ketiga, lebih hati-hati ketika posting. Kenapa? Karena kita yakin kalau diposting jogo niat luweh angel dibanding tidak diposting. Maka ketika Anda posting harus lebih kerja keras untuk menjaga apa? Keikhlasan. Sip. Wallahu taala a'lam bissawab. Bu Susilawati. Yang ketiga Bu Lili ya. Oke, ya, yang ketiga Bu Lili. Bagaimana ini berburu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kan di malam, Ustaz. Tapi Lailatul Qadar itu waktunya bisa sampai sebelum terbit fajar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Saya kasih ilustrasi wanita solihah. Wanita solihah. Insya Allah seperti yang di sebelah saya ini. Amin. Mbak, saya mohon maaf tadi ya. Jadi kalimat goyangin Mbak, itu bukan panjenengan goyang, jadi jangan salah paham ya, karena memang kalau tayang begini nanti jadi salah paham, jadi saya mohon maaf ya. Tapi kalimatnya itu biar mereka semarak, goyangkan mereka, maksudnya cek gak ngantuk ini. Goyangin Mbak, maksudnya kalimatnya diperkeras supaya mereka yang ngantuk-ngantuk ini langsung meninggal dunia. Begini, saya kasih ilustrasi Bu Lili ya, tapi kelihatan kalau istrinya Bapak PDM itu kelihatan pertanyaannya lebih menyeramkan, Pak. Rasulullah ketika mengatakan perempuan dinikahi karena berapa perkara? 4. Yang pertama karena kekayaannya, nomor 2 karena kecantikannya, nomor 3 karena garis keturunannya, yang keempat karena apa? Agamanya. Rasul bilang apa? Fadfar, bukan kalau ikhtar, pilihlah. Tapi Rasul tidak pakai kalimat pilihlah perempuan yang ngerti agama, ndak. Tapi Rasul bilang apa? Fadfar, menangkan. Kenapa kok kalimatnya menangkan perempuan yang mengerti agama? Karena jumlahnya sedikit, yang nyari banyak. Maka siapa yang mendapatkan, dialah pemenangnya. Sama seperti Lailatul Qadar. Maka Rasulullah kalau kita ngomong tekstual hadits, bukan berburu, taharru. Taharru itu apa? Carilah. Nah, cuma di dalam bahasa Indonesia kita sering dengar kalimat artinya apa? Berburu Lailatul Qadar. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya Lailatul Qadar itu sangat berharga. Seperti berburu emas, berburu binatang buruan. Siapa sih orang yang berburu binatang buruan? Rata-rata orang yang perlu makan. Baru sekarang aja orang iseng ya. Dan itu kalau iseng itu ya mohon maaf ya. Kalau buruannya tidak dimakan, itu ya mubazir. Apalagi yang diburu binatang-binatang yang sudah langka, yaitu sudah tidak baik. Apalagi ada makanan lain selain itu. Nah, maka kalimat berburu di sini menunjukkan apa? Menunjukkan yang kita cari itu begitu memiliki kelebihan, keutamaan, kehebatan yang luar biasa. Sehingga kalau cuma nyari biasa belum tentu dapat. Harus apa? Bersungguh-sungguh. Betul. Waktunya Lailatul Qadar itu mulai maghrib sampai subuh. Tapi kalau dari riwayat Anas ibnu Malik, apa kata Anas bin Malik? Man shallal isya'a fi jama'ah faqad adraka nasiban min Lailatul Qadar. Orang yang isya'nya berjamaah itu sudah dapat bagiannya Lailatul Qadar. Tapi ingat, seperti diucapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, tidak semua orang yang dapatnya sempurna. Tidak. Ada orang yang dapat cuma 10%-nya. Ada yang dapat 20%-nya. Maka dengan itu ada syariat yang namanya i'tikaf.
i'tikaf. Tujuannya apa? Biar dapat secara sempurna, supaya dapat semalam suntuk tidak diisi dengan kelalaian. Karena apa? Lailatul Qadar begitu berharga, keutamaannya sangat besar, maka dibahasakan dengan bahasa apa? Berburu. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir ini harian atau sebulan? Ya, ampunan itu dihitung dalam 1 bulan, harian atau malam? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu itu. Wallahu a'lam. Saya baru dengar juga pertanyaan begini. Jadi ini buat saya juga buat PR ini ya, buat PR. Karena memang ya puasa itu puasanya harian, tapi waktunya sebulan. Jadi kalimat barang siapa berpuasa Ramadan penuh keimanan dan penuh dengan mengharapkan pahala, itu saya tidak tahu itu hitungannya hari atau full 1 bulan. Wallahu a'lam. Nanti coba ditanyakan sama yang lain. Kalau dapat jawabannya, saya di calling. Ustadz, kata Ustadz Anang Wahid, nah begini. Tapi jangan kata Ustadz Anang Wahid. Ustadz Anang Wahid harus mendatangkan dalil. Qala Syekh Fulan, qala Imam Fulan. Kalau Ustadz Anang, yo sama saya kira-kira yo syukuran Ustadz Anang sih. Iya, tapi nanti coba tanyakan sama yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi ada PR nih untuk menanyakan ya. Baik, bagaimana Ibu Lili, apakah sudah terjawab ya? Nanti kalau yang belum bisa terjawab, kita ada diskusi lagi dengan Ustadz Anang ataupun dengan Ustadz-Ustadz yang tak kenal seperti itu. Baik, waktunya masih ada beberapa sedikit. Saya buka lagi sesi tanya jawabnya untuk 2 orang penanya. Monggo, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu. Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan angkat tangan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Maya. Profesi saya adalah seorang guru. Tepatnya guru kelas bawah. Pertanyaan saya tentang anugerah terindah, poin ke-3, yaitu tertutupnya mulut, terbukanya hati. Pertanyaan saya gini Ustadz, saya seorang ustadzah kelas bawah, kemudian terbiasa banyak bicara, pertama. Kemudian kadang-kadang itu beberapa hal membuat saya harus banyak bicara. Maksud pertanyaan saya, apakah saya perlu mengurangi banyak bicara saya itu yang tujuannya adalah untuk mengingatkan anak-anak, ya insya Allah mengingatkannya untuk kebaikan gitu. Jadi bagaimana menyikapi tentang mengurangi bicara, gitu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 1 kesempatan lagi. Baik, Ibunda. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait dengan apa disampaikan tadi, bahwasanya qiyam Ramadan maupun siam Ramadan itu akan menghabiskan dosa-dosa yang terlalu habis semuanya itu. Kemudian bagaimana kaitannya dengan di surat Hud itu, surat ayat 114 yang mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu kami pernah dapat penjelasan begini, terhapusnya dosa manusia tadi, ya dosa dalam bulan Ramadan ini, yaitu sebanding lurus dengan kebaikan yang dilakukan. Jadi seberapa kadar puasanya, kadar qiyamulnya itu yang akan menentukan juga nanti seberapa dosa itu terhapus. Jadi tidak otomatis kalau
berpuasa berarti nanti beras. Itu tidak. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, pertanyaannya itu dari Ustazah Maya, Ustaz. Dia adalah seorang guru, ya. Sip. Bagus bagaimana ini. untuk menyikapi ketika beliau itu mengajar di sekolah etika di bawah, ya. Bagaimana untuk mengurangi. Bu Maya nanti buka, Ustazah Maya buka kitab Hadits Arba'in Nawawi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri baiknya Islam seorang manusia, ciri baiknya Islam seorang manusia, apa cirinya? Ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Hadis yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Nah, berarti urusan kata-kata yang banyak tadi dikembalikan pada asas manfaat. Yang dimaksudkan banyak berbicara adalah banyak berbicara yang tidak mengandung manfaat, apalagi sampai mengandung dosa, mubah, kata-kata yang mubah, sekedar cerita sing gak jelas, mubah. Nah, itu yang dikurangi. Tapi kalau seorang guru mengingatkan murid itu manfaat, maka ya tidak perlu dikurangi. Bahkan semakin banyak kalimat yang keluar, semakin banyak pahala yang Anda dapatkan, selama asasnya tadi asas manfaat. Nah, tapi yang dikurangi itu apa? Kalimat-kalimat yang mubah. Mubah itu sekedar cerita. Aku mang toko pasar mbak, melbu pasar, ngenyang lombok tak nyang regoni sakmene, dikekno lho mbak. Itu yang kalimat-kalimat yang tidak dosa tapi tidak pahala juga, mubah. Maka seperti itu yang kemudian dikurangi. Kalau yang mendatangkan dosa jelas bukan dikurangi, ya dipotong, dihabisi sama sekali. Jadi asasnya apa? Manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, gimana Ustazah Maya? Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini dari Ibunda Aisyah. Ini bagaimana Ustadz kadar ketika ampunan itu bisa diterima antara dosa dengan kebaikan. Kebaikan. Okay. Baik. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan dosa dari perbuatan buruk. Ini ada asbabun nuzulnya. Ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Laki-laki itu melakukan dosa dengan perempuan. Wis ngelakoni segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali satu. Ghairu anni la ujami'uha. Saya tidak menjimak perempuan itu. Tapi liane tak lakoni. Yo ngambung, yo nyekel, yo segala macam. Maka laki-laki itu datang sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bertobat dan minta ampun kepada Allah? Rasulullah diem. Kenapa Rasulullah diem? Belum dapat wahyu dari Allah. Sampai melewati satu waktu sholat. Setelah sholat, Rasulullah pulang. Sama laki-laki tadi dipegang tangannya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, amanasita amri. Ya Rasul, panjenengan lupa pertanyaan saya. Kok belum dijawab, moro-moro panjenengan pulang. Rasulullah bilang apa? Ama sallaita ma'ana. Kamu kan tadi sholat bareng saya. Laki-laki itu bilang, enggih, kulo sholat bareng panjenengan. Apa kata Rasulullah? Idhab wis mulio. Dosamu oleh Allah sudah diampuni. Lalu Rasulullah baca ayat Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sholat yang kamu lakukan menghapuskan dosa yang telah kamu lakukan sebelum sholat. Nah, terus para sahabat rame. Kenapa mereka rame? Ya Rasulullah, lahu khasah amlana amah. Ya Rasul, kebaikan itu menghapuskan keburukan, sholat itu menghapuskan dosa sebelum sholat, khusus untuk dia,
atau untuk kami semuanya? Rasul bilang untuk kalian semuanya. Nah, maka Ibu, memang betul. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringi perbuatan jahat, dosa dengan kebaikan. Tujuannya apa? Sebagai penghapusnya. Maka kebaikan itu menghapus keburukan, termasuk sholat. Rasul bilang apa? Kalau orang sholat sehari 5 waktu, seperti mandi di sungai 5 kali, tidak tersisa kotoran di dalam tubuhnya. Itu betul. Maka antara kebaikan yang menghapuskan keburukan itu berjalan beriringan. Selama orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang dia lakukan. Terus bagaimana dengan puasa yang menghapuskan dosa semuanya, entek blas? Itu karena dalil khusus. Karena apa? Dalil khusus. Kalau yang tadi dalil umum. Khusus puasa menghapuskan dosa, kecuali dosa besar. Karena dosa besar itu wajib diiringi dengan tobat. Yang dimaksudkan menghapuskan semua dosa sampai entek, itu dosa-dosa kecil yang dilakukan di setiap harinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke. Baik, bagaimana Ibu Aisyah? Ya, sudah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas waktunya untuk menjawab banyak pertanyaan, ya. Alhamdulillah untuk kajian Ramadan, anugerah terindah Ramadan meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir, para undangan, yunda-yunda dari pimpinan cabang Nasyatul Aisyah, para jamaah Masjid An-Nur Al-Askar, Kabupaten Trenggalek, dan juga ada banyak sponsor Ustadz untuk kegiatan hari ini. Sponsor hari ini pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubay, kenapa Ubay kok kelihatan sedih begitu? Kalau bulan Ramadan kangen orang tua. Oh, orang tuanya Ubay sudah meninggal? Sudah. Tenang saja Ubay, tidak usah sedih. Insya Allah kalau anaknya solih seperti Ubay begini, rajin belajar, ngaji, insya Allah pahalanya juga Allah berikan untuk orang tua. Apalagi Ubay kan di pondok. Iya. Ubay mau nggak bantuin Ustadz sekarang? Kita mau bagi-bagi buka puasa di masjid sekitar, yuk. Ayo. Kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000. Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma shfi amradana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir dhunubana ya ghafaru ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup, kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada ukhti atau kakak-kakak di Nasyiatul Aisyah Kabupaten Trenggalek. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah dan Allah jadikan setiap acaranya mendatangkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada MC.